Sallu ala Nabi Muhammad. Bisa, luar biasa, Lockdown Ramadan wa amalan. Tim penjemputan Kementerian Agama segera mempersiapkan diri mendekat ke Ustadz Aslis. Sallu ala Nabi Muhammad. MI. Bisa, MI. luar biasa, MI. Lockdown Ramadan wa amalan. Setelah 10 bulan berada di pondok pesantren, kini waktu yang dinanti-nantikan oleh para santri akhirnya tiba. Apalagi kalau bukan libur Ramadan. Pemulangan para santri berlangsung selama 2 hari, yakni pada tanggal 31 Maret hingga tanggal 1 April 2022. Pemulangan para santri dibagi menjadi 2 kelompok, yakni kelompok yang pulang bersama rombongan dan kelompok yang pulang dijemput oleh orang tua. Merekahnya senyum para santri menjadi penanda bahwa hari itu adalah hari yang membahagiakan bagi mereka. Karena setelah lama berada di pondok, akhirnya mereka bisa pulang ke rumah masing-masing untuk melepas rindu bersama keluarga. Dengan Ahmad Jamzami, Ahmad Amirul Mukarrabin, Muhammad Farhan Atkia, Ahmad Zaki Helida Abdul Malik, Mas Hasbi dari Jember, dari organisasi KESIS, Eksis, Keluarga Besar Santri Indonesia Semarang. Organisasi Himpunan Santri Pasundan dari Garut. daerah Jawa Tengah dan Jogja. Dari anggota KESIS sendiri sekitar 70-an yang ikut rombongan 48. Kalau untuk daerah Jawa Barat sendiri, rombongan berkisar sekitar 6 anak, 6 santri dari Jawa Barat. Kalau untuk keseluruhan kan gabung sama organisasi KESIS juga. Jadi satu bus dan digabung menjadi 23 santri. Untuk menghadapi liburan ini, berhubung saya kelas 12 yang kemarin baru saja menyelesaikan perpisahan dengan teman-teman, itu butuh butuh mental yang kuat buat bisa pisah sama teman-teman, karena emang berat banget pisah sama teman-teman itu. Apalagi kita kan udah 6 tahun sih dari kita MTS, 3 tahun, terus ini kita udah aliyah juga, udah lulus. Jadi mau berpisah itu kerasa banget gitu. Tapi mau gimana lagi, karena keterbatasan waktu, kita semua harus berpisah. Dari panitia itu nomor orang tua kan yang menjemput anak-anak, biasanya dijemput di gerbang tol, exit tol. Oke.
Ya sebelum liburan itu kita harus mempersiapkan ya baju, packing buat di rumah. Kalau nggak punya baju di rumah kan ya kita harus bawa. Oke, yang pastinya seneng, bahagia, bisa berjumpa orang tua, bisa berjumpa keluarga, bisa berjumpa teman-teman yang di rumah. Oh senang sekali gitu loh. Kan kita kan udah lama nggak pulang, rindu sama orang tua gitu. Oh kalau itu jelas enak pulang rombongan. Seru soalnya kalau pulang rombongan bisa sama teman-teman organisasi daerah gitu kan kapan lagi juga kita pulang pergi barengan enak gitu. Kalau menurut saya enak rombongan karena banyak teman-teman, bisa berbincang-bincang, bisa bergurau. Kalau untuk itu jelas kita mau sesuai dengan visi misi MK yang ketiga yaitu amalan, kita berupaya untuk bisa mengamalkan ilmu yang udah kita dapat di MK ke masyarakat kita masing-masing gitu ya. Ya sebisa kita apa yang udah kita bisa setidaknya kita bagi buat saudara-saudara kita di rumah. Mungkin itu yang bisa kita lakukan di rumah. Kalau kegiatan untuk mengisi bulan Ramadan di rumah itu kita harus mengisi dengan hal-hal positif, mengaji misalnya, agar kita bisa wisuda tahun ini gitu. Semua orang tua itu adalah merasakan sebuah kebahagiaan dan tentu ini adalah kerinduan yang luar biasa karena selama kita COVID ini ya kita dipisahkan oleh situasi pandemi sehingga kita tidak lagi leluasa seperti sebelumnya kita misalnya ya sekali sebulan misalnya kita bisa bezo, kita bisa datang. Tapi hari ini Ramadan kali ini tentu kita sudah beberapa bulan bahkan hampir 1 tahun ya. Jadi tentu situasi dan keadaannya tentu akan lebih ya lebih nikmat, lebih rasa kerinduannya tinggi dan tentu juga adalah sebuah yang diharapkan semua orang-orang tua yang sebagaimana saya yang berasal dari Jakarta. Saya melihat anak-anak kita ini jangan terlalu lama libur ya. Jangan terlalu lama libur karena nanti kontrol kegiatannya itu akan susah juga. Jadi tugas orang tua tentu akhirnya bertambah untuk mengontrol. Misalnya saya kasih contoh ya Mas ya. Saya kasih contoh misalnya aspek hafalannya. Kita tentu kalau di rumah ini kan situasinya akan berbeda, atmosfer keberagamaannya, atmosfer pembelajarannya akan berbeda ya. Misalnya di sini ada teman-temannya, kemudian ada gurunya, ada mentor-mentornya atau senior-seniornya yang semuanya itu adalah membentuk iklim kebersamaan, keinginan belajar bersama. Tetapi ketika di rumah, ini dia akan berada lagi di lingkungan yang tidak ada budaya menghafalnya mungkin. Tidak ada mungkin budaya belajar bersamanya. Jadi saya melihat memang catatan saya Ramadan itu bagus, tetapi jangan terlalu lama liburnya. Ramadan itu karena ada situasi madrasah tarbiyahnya Ramadan bagi umat Islam, ini tentu akan sangat membantu juga orang tua sehingga anak-anak ini hafalannya, sholat tarawihnya, tadarusnya mungkin situasi keberagamannya akan terbentuk. Berbeda lah kalau kita misalnya liburan itu tidak Ramadan. Salah-salah minta kedupan misalnya, minta main game misalnya dan lain-lain. Nah ini saya pikir saya sangat senang kalau Ramadan itu paling tidak situasinya akan membantu kita
agar anak-anak kita itu steril tetap dengan kondisi dia yang sebagaimana di pesantren. Misalnya ketaatan, ketertiban, pelaksanaan sholatnya, tentu duhanya, apalagi misalnya sholat malamnya ya, itu tentu adalah sangat berbeda ketika sampai di rumah. Jadi saya melihat jangan lama-lama deh. Liburnya itu mungkin setelah Ramadan itu selesai, Syawal 1 minggu saja sudah cukup kembali ke pesantren. Pertama, tipsnya adalah tetap jalin hubungan baik orang tua dengan pembinanya. Kenapa? Ini program-program tadi yang tadinya berada di gurunya, yang berada di pembinanya, itu ditransfer ke kita. Maka antara orang tua dan pembina ini harus berkolaborasi, kemudian saling berkomunikasi agar apa yang tadi mungkin menjadi program selama bulan ini, misalnya ada target hafalan misalnya ya. Jadi hafalannya misalnya 1 juz atau 2 juz itu kita coba terapkan, meskipun kita sadari bahwa ya tentu tidak sebaik yang ada di sini ya. Karena anak-anak ini kan secara psikologi umurnya kan masih suka main, suka bebas, dan orang tua juga harus punya seni. Yang kedua itu orang tua harus punya seni. Seninya apa? Bagaimana memberikan stimulus, semacam keteladanan, ya mendorong, kalau perlu sama-sama baca Al-Quran, sama-sama mungkin mengaji atau dan lain-lain. Nah ini yang kedua. Yang ketiga, tetap kita melalui pendekatannya adalah kalau di dalam agama Islam itu kan ada mengajak itu bisa dengan hikmah, dengan mau'izah, mungkin dengan keteladanan tadi kita apakan kepada anak-anak kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.